Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi penginputan item perusahaan manufaktur di Mayobi Accounting versi 18. 1, 2, 3. Aku cinta AKL. AKL. Oke. Ya, di fotonya udah ya. Sekarang kita akan, sebelum mulai materi ini, kita akan berdoa. Ayo, silakan Muhammad Fadil, kita berdoa. Jangan lupa buka mic-nya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum marilah kita berdoa menurut dan kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya Muhammad Fadil. Sama-sama. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat kehadiran. Oke, semuanya datang dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah ya. Kemudian kita akan belajar tentang di sini, tujuan kita belajar di sini tentang materi-materi item-item penginputan barang-barang manufaktur, persediaan barang manufaktur adalah di mana kita bisa dari mulai sudah menganalisa persediaan barang, kemudian kalian juga bisa menginput, mempraktekkan, mengentri data item-item perusahaan manufaktur. Di mana item-item perusahaan manufaktur ini nanti akan menghasilkan produk sesuai dengan buku sumber. Ya. Nah, sesuai buku sumber, oke? Tapi sebelum memulai, kita akan mereview materi tentang persediaan tentang perusahaan manufaktur. Dalam kondisi kita bercerita, ya. Ini ceritanya. Ada sebuah negara, sebuah wilayah, namanya di dunia antah berantah, namanya negara akuntansi. Negara akuntansi ini punya jenis-jenis usaha. Coba, Ayu. Ya baik Bu, jenis usaha dalam akuntansi yaitu perusahaan yang bergerak di usaha jasa, dagang, dan manufaktur. Terima kasih Bu. Ya, perusahaan manufaktur di sini, sebuah wilayah manufaktur ini punya lumbung-lumbung. Ya, di situ terdiri dari lumbung bahan baku, lumbung bahan pembantu atau penolong atau spare part, dan lumbung bahan jadi juga bahan dalam proses. Ya, coba dalam lumbung-lumbung itu isinya apa sih? Coba di sini silakan Hanifah. Yang pertama itu ada lumbung bahan baku. Lumbung bahan baku adalah bahan yang belum tersentuh oleh proses apapun. Bahan ini nantinya akan menjadi bahan utama ataupun dasar dari produksi sebuah produk. Contohnya kayu jati, kayu mahoni. Bagus, tadi juga Ayu bagus ya, Hanifah juga bagus, good job ya. Sekarang masuk ke Wanda. Lumbung apa Wanda? Bahan pembantu atau penolong adalah merupakan bahan yang diperlukan untuk memenuhi proses produksi, tetapi bahan penolong ini hanya dimanfaatkan untuk waktu tertentu, misalnya hanya untuk meningkatkan efisiensi saja. Contohnya itu ada rotan, dempul, amplas, dan vernis. Oke, bagus. Sekarang Jaya, ada sebuah lumbung lagi di sini, silakan. Lumbung bahan jadi adalah barang-barang yang sudah selesai diproses dalam suatu proses produksi dan sudah siap dipasarkan. Contohnya seperti kursi, meja, dan lemari. Oke, berarti kita sudah mereview. Jadi karena kita berhubungan dengan item-item persediaan manufaktur, maka kita sudah mengerti apa itu bahan jadi, apa itu bahan baku, apa itu bahan pembantu, ya, apa itu barang dalam
proses, belum kalau dalam proses ya. Ayo kita akan mulai dengan materinya. Sebelum materi, Ibu akan menayangkan di sini tentang ya, ini adalah Google Classroom. Ini kodenya udah kalian masing-masing punya ya. Ini ini kalian sudah melihatnya dan Ibu sudah bagikan 3 hari yang lalu ya. Kemudian selain materi di sini, kalian bisa lihat materi di sini, modul dan lain sebagainya. Kalian bisa download di sini dan lihat untuk materi item-item manufaktur. Kemudian kita masuk lagi ke di sini juga Ibu sediakan videonya. Maaf, ini videonya. Ini video tutorial tentang entry item-item. Ya, itu adalah video tutorialnya. Kemudian ada juga video presentasinya. Nah, ini. Nah, itu kalian bisa ulang-ulang untuk menontonnya biar semakin mengerti. Ibu sediakan di dalam YouTube channelnya, link-linknya udah Ibu upload di Google Classroom ya. Kemudian, nah, sudah siap kan? Ya, kita akan masuk ke materi kartu item-item persediaan manufaktur yang akan diinput dengan Mayobi Accounting versi 18 ya. Nah, di sini kita akan masuk ke sebelum mulai di sini kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Tadi sudah disampaikan tujuan pembelajarannya, langsung aja ke materi ya anak-anak ya. Nah, pencatatan persediaan di akunting Mayobi, yaitu kita mengenal ada beberapa jenis persediaan di perusahaan manufaktur itu. Ada bahan baku, bahan penolong, bahan jadi, dan bahan pembantu. Juga ada bahan dalam proses. Ini kita akan masukkan akun-akun ini. Ya. Dan akan dilaporkan dalam neraca. Oke. Nah, sekarang ini bahan-bahan bakunya. Ya. Nah, di sini ada 3 kelompok. Ada bahan baku, bahan jadi, dan bahan pembantu. Ini yang akan kita masukkan, akan input di dalam Mayobi Accounting. Nah, judul pengelompokan di item list, supaya kita bisa mengelompokkan suatu barang, maka kita buat dulu nama pengelompokan atas item barang yang ada di perusahaan manufaktur. Pengelompokan tersebut dibuat dari menu, kita masuk ke menu, pilih custom list, file name pilih, kemudian pilih file name, list file name. Nah, kita di sini ada name of costume, kita pilih type ya. Jadi kita harus tipenya apa aja sih di perusahaan manufaktur, karena persediaan manufaktur itu tidak satu ya, banyak jenisnya pun banyak. Kemudian name of custom list 2 yaitu isikan grupnya, masuk ke mana. Kemudian nama of custom list itu metode pencatatannya. Kita tahu kan pencatatan persediaan barang dagang dan persediaan barang di perusahaan dagang ya. Nah, ini kita masuk, isi pengelompokan item list, isi masing-masing pelompokan tersebut, kemudian list, klik custom list, list item. Nah, ini kalian juga bisa lihat di tutorial ya. Kemudian custom list 1, pilih tab persediaan, lalu klik new, kemudian klik bahan baku, kemudian custom list lagi, klik new tab, bahan pembantu, klik custom list lagi, yang ketiga barang jadi ya. Custom list 2, isikan grupnya ya. Lalu diklik bahan X, bahan Y, bahan Z ya. Kemudian bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan di perusahaan manufaktur ya. Kemudian item pilih metode persediaan yang akan diisikan ya, yaitu average dan perpetual atau average, perpetual dan standar ya. Nah, kita masuk ke ini akan tampil seperti ini kalau kita sudah menginput ya. Kita di sini type-nya adalah aktiva tetap, bahan baku, bahan jadi, dan bahan pembantu. Kemudian grupnya ini bahan X, bahan Y, barang jadi A, barang jadi B, order, dan lain sebagainya. Itemnya ini average perpetual dan standar perpetual ya, metodenya kita masukkan. Kemudian pencatatan item bahan baku. Setiap jenis dan kode barang dicatat dibuat satu persatu tersendiri untuk membuat
item tersebut dari menu inventory. Kemudian klik item list, lalu klik tombol new. Di profil, kita isikan kode barang dan nama barang. Ya. Kemudian aktifkan I buy, karena tidak mungkin kan I sell kalau bahan baku, pasti beli aja, dan inventory this item. Gitu ya. Kemudian isikan link akunnya untuk mencatat persediaan bahan baku. Nah, item detail, kita isikan link gambar atas item bahan baku tersebut. Kemudian isikan custom list sampai dengan 3 sesuai dengan grup persediaan dan metode persediaan. Nah, ketika terangan atas item tersebut dan aktifkan pilih use item description of sales purchases. Jika desired tersebut akan ditampilkan sebagai default, jadi terus-terusan tampil di invoice-nya ya. Kemudian isikan file item 1, 2, 3 sesuai dengan item yang bersangkutan. Nah, ini ya. Profile, item detail, buying detail, dan lain sebagainya kita isikan profilnya di sini. Ini I buy this item, sama I inventory this item untuk bahan baku ya. Kemudian item detailnya di sini, bahan apa, kemudian type-nya bahan baku, bahan X, metode pencatatannya average perpetual. Kemudian buying detail, isikan harga pokok standar yang akan pada saat transaksi ya. Isikan informasi tentang pilihan informasi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini buatlah daftar item list untuk bahan baku seperti ini ya. Ya, seperti ini. Di hasilnya ini, laporan bahan baku ya. Ada bahan X, bahan Y, bahan Z tentu dengan kodenya. Kalian bisa coba pelatihan di Mayobi Accounting ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang pencatatan item bahan pembantu, di sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Di sini ada pertanyaan enggak? Silakan buka mic-nya. Sampai di sini pencatatan bahan baku dan hasil produknya seperti itu. Setelah pengentrian data, silakan ada pertanyaan enggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Dibuka. Kenapa di perusahaan manufaktur harus ada pengelompokan barang persediaan? Nah, kenapa harus ada kelompok, ada type, ada apa lagi grup dan lain sebagainya ya? Coba, siapa yang mau bisa jawab? Yang bisa jawab, silakan. Saya, Bu. Ya. Karena silakan. Karena dalam perusahaan manufaktur persediaan terdiri beberapa jenis, ada bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi. Dan itu pun tidak satu jenis, makanya dibutuhkan untuk pengelompokan ada grup dan tipe. Nah, dan type ya. Benar, Rindi, itu jawabannya ya. Good job. Sekarang ada yang mau menambahkan nggak dari yang dijawab oleh Rindi? Saya, Bu. Ya, oke, Muhammad Fadil. Benar pendapat Rindi. Persediaan di perusahaan manufaktur beragam, tidak seperti di perusahaan dagang, hanya persediaan barang dagang saja. Terima kasih. Ya, benar. Karena di manufaktur itu persediaan barangnya itu beraneka ragam. Benar, Fadil. Ia menambahkan pendapat Rindi ya. Jadi melengkapi di situ. Jadi memang di perusahaan dagang cuma persediaan barang dagang, tapi di perusahaan manufaktur itu banyak sekali. Ada bahan jadi, bahan baku, bahan dalam proses, bahan pembantu, dan lain sebagainya. Ya, dan biasanya di perusahaan manufaktur pun di aktiva tetapnya juga ada, karena itu adalah mesin-mesin. Oke, kita lanjutkan ke pembantu ya, materi, item, persediaan, pencatatan item bahan pembantu. Sama sih langkah-langkahnya seperti tadi ya. Kita masukkan di sini profilnya, kemudian cuma berbedanya di sini. I buy this item tetap, kemudian I inventory this item. Tentu di sini linknya bahan pembantu. Kalau yang lain-lainnya sama ya, item detailnya, kemudian buyingnya sama. Ini boleh diisi pieces dan pieces atau item atau unit boleh ya. Sama sih langkah-langkahnya. Nah, ini hasil bahan pembantu produknya. Ya. Kemudian pencatatan item barang jadi. Sama langkahnya seperti tadi ya. Cuma perbedaannya di link account-nya. Di sini I buy, I sell, dan I inventory diisi. Ya, kemudian item detailnya tetap sama
langkah-langkahnya, step by step-nya, cuma beda namanya ya. Selling detailnya juga sama. Nah, di sini perbedaannya hanya di sini. Di link account-nya, oh tidak tampil ya. Di link account-nya di situ ada I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item, tiga-tiganya. Karena ada penjualan, maka ada link I sell this item ya, karena ada penjualan. Kalau tadi bahan baku sama bahan pembantu tidak ada penjualan, hanya ada pembelian ya. Oke. Nah, ini sudah jadi ya, nih bahan pembantu, bahan jadi, bahan baku. Nah, pencatatan item barang dalam proses. Di sini ada catatan sendiri di mana item barang dalam proses ini tidak dibukukan. Itu akan otomatis dengan sistem Mayobi accounting-nya ya. Nah, ini adalah daftar item inventory. Ini pelaporannya, menampilkannya, kita buka menu report, kemudian pilih inventory. Ini pilih item list summary, klik customize, klik finish, kita klik include zero, kita klik display, maka akan tampil seperti ini. Inilah produk kita. Ya, itu produk kita. Oke, sebelum masuk ke latihan, kita akan membuat, ada pertanyaan lagi enggak? Pertanyaan kedua. Saya Putri Sesa mau nanya. Ya, silakan Putri Sesa, apa yang kau tanyakan? Nah. Kenapa barang dalam proses tidak di-input dalam Mayobi accounting, Bu? Oke. Kenapa barang dalam proses tidak di-input dalam Mayobi accounting? Siapa yang bisa menjawab? Audrey, Bu. Oke, Audrey, silakan Audrey. Karena barang dalam proses status penyelesaiannya berbeda-beda. Ada yang baru 1/4 jadi, setengah jadi, dan 3/4 jadi. Di Mayob akan dihitung dengan sistem Mayobnya. Iya. Oke, benar. Barang dalam proses memang tidak langsung diinput di Mayobi karena perhitungannya dalam kondisi barang dalam proses itu harus ada bagian-bagian tersendiri seperti kalau kita membukukan manual. Ada yang akan menambahkan pendapat dari Audrey untuk menambahkannya, ada enggak? Saya, Bu. Oke, Wulan. Bagus, silakan. Pendapatnya kalau begitu menggunakan program aplikasi Mayob Accounting lebih mudah dan praktik untuk mengerjakan persediaan dalam proses dibandingkan dengan manual. Oke, benar sekali karena mengerjakan persediaan menginput data persediaan barang dalam proses lebih mudah. Kalau kita di manual kita harus ngitung sekian persen kali sekian bagian yang udah selesai ini 80%, 90%, 70% dan lain sebagainya atau setengahnya 3/4 atau 1/4 jadi. Itu harus dihitung kalau manual satu-satu ya. Harus satu-satu. Ya, bagus ya. Terima kasih Putri Sesa, terima kasih untuk Wulan dan terima kasih tadi siapa? Yang jawab itu? Audrey ya. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana? Sudah mengerti sampai sini? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu biar tambah lagi lebih paham, kita akan membuat suatu mind map. Boleh kalian diskusi per kelompok, bagi 3 kelompok, silakan untuk membuat mind map dari kelompok Audrey, kemudian siapa nih tadi ya. Nanti diinikan ya untuk menjelaskan hasil diskusinya mind map. Kita jeda misalnya sekarang silakan kalian diskusi sekitar 10 menit cukup? Ya, oke, kita sampaikan 10 menit ya. Nah,
Sekarang kita akan mulai hasil diskusi kalian. Kalian akan presentasikan. Ada 3 kelompok, yaitu 1 kelompok Audrey, 2 kelompok Wulan, 3 kelompok Rindi. Silakan kalian presentasikan main map-nya atau bacakan main map-nya, jelaskan main map-nya. Kalian sudah ngirimkan melalui WA. Ini tayangan punya Audrey. Oke, silakan. Ibu. Ya, oke. Silakan Rindi untuk mempresentasikan dari gambaran yang kau buat ini. Ya, Bu. Jadi, kalau buat bahan baku itu, setiap jenis dan kode barang dicatat dan dibuatkan satu kode item list tersendiri. Untuk membuat item tersebut, dari menu inventory, pilih item list. Lalu, klik tombol new dan isikan seperti contoh berikut ini. Pada profile, isikan kode barang dan nama barang, maksimal 30 karakter. Kemudian, aktifkan pilihan I buy dan I inventory this item. Setelah itu, isikan link account untuk mencatat persediaan bahan baku untuk kelompok bahan baku. Di item detail, isi link account gambar atas item bahan baku tersebut. Isikan custom list sampai dengan 3 sesuai dengan tipe persediaan, grup persediaan, dan metode persediaan. Ketikkan keterangan atas item tersebut dan aktifkan pilihan di bawah use item description and sales and purchase. Jika description tersebut akan ditampilkan sebagai default saat kita membuat transaksi penjualan maupun pembelian. Isikan slide item 2 dan 3 sesuai dengan item yang bersangkutan. Di buying detail, isikan harga pokok standar yang akan digunakan saat transaksi pembelian barang dagang tersebut. Kode pajak default saat transaksi pembelian dan satuan unit dari barang yang dibeli. Isikan informasi tentang pilihan informasi untuk pengiriman kembali, kualitas barang yang sudah menipis, serta minimal kuantitas yang dipesan setiap kali melakukan pemesanan atau just in time, beserta supplier utama atas barang tersebut disertai dengan kode item supplier. Sudah, Ibu? Oke, ini lengkap sekali ya. Tidak tergambar semua dengan digambarkan di bentuk yang ada background-nya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Audrey. Sekarang peta konsep untuk bahan penolong ya. Silakan, siapa ini? Silakan untuk dipresentasikan Wulan. Iya, Bu. Ya. Pada comment setting, menu inventory, pilih pada profile, isikan kode pilihan I buy this item dan inventory this item. Isikan link account. Link account, ya, bagus. Isikan link persediaan bahan pembantu. Terus pada item details, ya. Iya, Bu. Isikan link gambar atas item bahan pembantu. Isikan custom list 1 sampai dengan 3 sesuai dengan tipe persediaan, grup persediaan, dan metode persediaan yang sesuai dengan bahan pembantu. Kemudian ketikkan keterangan atas item tersebut, uang berkaitan dengan bahan pembantu, dan aktifkan pilihan use item description on sales and purchase. Good, ya. Pada buying details, isikan harga pokok standar yang akan digunakan, kode pajak default saat transaksi dan satu unit dari barang yang dibeli. Kemudian isikan informasi tentang pilihan informasi untuk pengisi. Ya. Terima kasih ya Wulan. Nggak apa-apa, kita kan belajar, nggak apa-apa salah ya kan. Dikasih tahu jadi tahu ya kan. Itu namanya belajar. Oke. Kita sekarang masuk ke kembali kuantitas barang yang menipis. Ya, oke. Makasih ya Wulan ya. Ya. Oke, sekarang berikutnya kelompok 3. Barang jadi ya? Ini kan? Oh, masih panjang ke bawah. Iya, Bu. Oke, sip. Pencatatan item barang jadi. Silakan presentasikan. Pada pencatatan item barang jadi, pengisian barang jadi pada dasarnya sama dengan pengisian bahan baku dan bahan pembantu.
Perbedaannya terletak pada pilihan light account untuk item persediaan, harga pokok penjualan barang jadi, dan pengelompokan customize. Untuk membuat persediaan barang jadi, pada jendela command center, pilih menu inventory, kemudian pilih item list, lalu klik new. Pada profile, isikan kode item dan nama item. Lalu, aktifkan I buy, I sell, dan I inventory. Serta tetapkan line account yang sesuai untuk barang jadi. Pada item details, tetapkan pengelompokan item dan keterangan item barang jadi yang akan ditampilkan saat pembelian dan penjualan. Lalu, aktifkan use item description on sales and purchase. Pada buying details, isikan informasi tentang pembelian item tersebut, seperti isikan harga pokok standar yang akan digunakan, kode pajak, dan satuan unit dari barang tersebut. Pada selling details, isikan informasi tentang penjualan item tersebut. Sudah, Bu. Oke, terima kasih presentasinya ya. Benar rinci sekali ya. Terima kasih Rindi. Kemudian sinyalnya mendukung kita ya. Jadi jelas sekali penjelasannya. Terima kasih semuanya. Kita sebelum berakhir ke pelatihan, kita masuk ke namanya kesimpulan. Siapa yang akan menampilkan kesimpulan? Siapa yang berani mengambil kesimpulan, membuat sebuah kesimpulan, silakan. Ayo Ibu. Oke, ayo Agustina, semangat. Ya, kesimpulannya adalah setelah mempelajari materi penginputan data persediaan di perusahaan manufaktur, baik itu persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi, langkah demi langkah lebih praktis dan mudah dibandingkan manual, dan hasil produknya berupa laporan lebih rapi. Oke, bagus ya. Good job ya. Jadi benar, dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan program aplikasi Mayobi Accounting, pekerjaan kita makin mudah. Itulah pengertian teknologi, di mana teknologi itu adalah mempermudah pekerjaan ya untuk manusia. Bisa misalnya dari misalnya cangkul ke traktor, kan itu memudah pekerjaan ya. Kita juga sama, dari mulai manual kita ke Mayobi Accounting, sekali aja kita menginput data itu untuk semua ya, lebih praktis. Oke, sebelum kita berakhir, kita akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi, kalian juga akan mengerjakan LKPD, nanti disetorkan untuk kalian bisa. Di sini LKPD-nya ada di Google Classroom, dikerjakan, dikumpulkan. Itu ada perusahaan, kita masuk ke perusahaan tempe, berhubungan dengan lalu-lalu juga, latihan-latihan yang lalu, jadi nyambung ya. Kerjakan perusahaannya, silakan nanti dikumpulkan. Tapi sebelum ini berakhir, kita masuk ke evaluasi. Silakan kalian buka linknya di udah Ibu sebar di WA kalian. Silakan untuk menjawab ya. Nanti itu sangat singkat. Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup ya? Oke. Kita kasih 20 menit sebentar ya. Sip. Ya. Setelah kita mengerjakan evaluasi, Ibu pun sudah menginput datanya melalui CBT dengan JCOM di SMK Sadikta ini. Maka hasil dari pekerjaan kalian adalah seperti ini. Nilainya sudah Ibu input, lumayan sih. Ada yang dapat 100 juga. Coba kalian lihat, gak usah malu. Nih. Nah, ya. Ini nilai-nilai kalian ya. Ada Abla nih. Yang dapat 100 itu Apsari. Ayu Agustin. Wey, ya. Hebat ya. Kemudian Sapitri. Kemudian Sinta. Yang lain B+, jadi tidak mengecewakan ya. Nilai-nilainya lumayan bagus ya. Terima kasih, kalian sudah paham, lebih mengerti mungkin dengan media-media pembelajaran, karena berkali-kali juga kita melihat tayangan-tayangan, mungkin ini manfaatnya dari daring itu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita di pertemuan ini, di materi ini kita akan ditutup dengan bagaimana ini anak-anak nilainya sebelum ditutup? Puas kan? Bagaimana? Puas kan? Ya, alhamdulillah ya. Oke. Sekarang kita selesai untuk materi ini. Ayo kita tutup dengan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini berkah dan berguna untuk nanti di pekerjaan kalian. Ingat, kalian perlu usaha.
usaha itu dengan belajar. Dari usaha ini kalian dapat sesuatu produktif ya, sehingga kalian bisa memberi pada orang tua. Jangan lupa ketika kalian sudah bekerja, ingat sama orang tua dan ingat sama keluarga. Insya Allah kalau kita punya rezeki, kita ingat sama orang tua, berkah nanti dalam kerja ini bekal dari ibu. Dan selalu bersyukur apapun yang kalian dapatkan. Oke, dengan ditutup dengan belum ditutup ya. Oke, Fadil silakan berdoa untuk penutup ini. Baik, Bu. Sebelum kita penutupan kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, Bu. Ya, kita ucapkan alhamdulillah, semoga apa yang kita kerjakan itu berkah untuk semuanya.